Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Untuk pertemuan hari ini kita masih akan membahas tentang materi mahid, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hukum-hukum untuk mustahadah. Sebelum saya melanjutkan kepada hukum umum yang dimiliki seseorang yang malam istihadah, saya akan mengulas kembali 7 hukum yang kemarin yang pernah kita bahas, yang mana hukum-hukum orang istihadah itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, dia digolongkan sebagai mubtadi'ah mumayyizah, yaitu seseorang yang belum pernah mengeluarkan darah. Dia belum pernah mengalami haid maksudnya. Kemudian dia bisa membedakan darah, dia bisa mengenali ciri-ciri darah yang dia keluarkan, baik dari nanti sifatnya, jamnya, kadarnya, dia bisa mengerti. Itu nanti dia digolongkan pada mubtadi'ah mumayyizah. Yang mana untuk mubtadi'ah mumayyizah nanti hukum darahnya itu yang dihukumi sebagai darah haid adalah darah kuat, yang mana darah kuat harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Selanjutnya yang ketiga, yaitu syaratnya nanti ketika ada darah kuat keluar kembali setelah darah lemah, maka darah lemah yang memisahkan antara dua darah kuat, yang mana darah kuat yang pertama keluar sebelum darah lemah, darah kuat yang kedua dia keluar setelah darah lemah, tapi posisinya yang keluar itu darah kuatnya sama seperti darah yang pertama. Ini nanti darah lemah yang memisahkan antara dua darah kuat tidak boleh kurang dari 15 hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya darah lemah yang keluar itu secara beruntun atau tidak terputus-putus. Jadi untuk bisa memenuhi sebagai golongan mubtadi'ah mumayyizah, yang mana nanti yang dihukumi adalah darah kuatnya, itu nanti cukup dengan syarat yang pertama dan yang kedua. Yang mana yang pertama itu adalah ketika darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, dan yang kedua darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Kalau contoh yang kemarin saya sampaikan itu yang di kitab adalah contoh misal darah warna hitam. Kemudian kalau nanti ada darah lemah, atau maksudnya masih ada ya darah lemah itu pasti darah kuat yang pertama itu terulang kembali setelah darah lemah, itu nanti baru kita mempergunakan syarat yang ketiga dan yang keempat. Ketika nanti misal darahnya cuma dua kali, darah kuat dan darah lemah saja, hitam dan merah, itu nanti kita cukup menggunakan syarat yang pertama dan yang kedua. Ketika nanti alur darahnya tuh hitam, merah, kemudian hitam lagi sama hitamnya seperti yang pertama, ini nanti syarat yang ketiga dan yang keempat itu wajib digunakan. Yang mana darah lemah yang memisahkan antara darah kuat dan darah kuat yang pertama dan darah kuat yang kedua tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam, serta keluarnya itu secara beruntun atau secara bersambung, tidak terputus-putus. Itu untuk mubtadi'ah mumayyizah. Kemudian untuk pembagian hukum mustahadah yang kedua yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Dia kebalikan, berarti kalau ghairu mumayyizah ada kata ghairu, berarti itu dia yang tidak bisa membedakan darah atau tidak bisa mengenali darah yang dia keluarkan, atau bisa dikatakan dia wanita yang hanya mengenali darah yang dia keluarkan dengan ciri-ciri satu macam. Jadi dia tuh mengingatnya yang dia keluarkan tuh cuma darah merah saja, padahal pernah ada darah hitam atau darah coklat, tapi itu hanya berapa waktu, dia pun tidak ingat, tidak tahu pastinya kapan, itu berapa jam, dan detailnya itu berapa lama, sempat berapa kali, entah itu berselang-seling atau secara runtun nggak tahu. Nanti dia masuknya juga mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Dan di sini sama ya, sama seperti hukum yang pertama, dia masih
belum pernah mengeluarkan darah. Jadi sekali dia mengeluarkan darah itu langsung melebihi batas. Jadinya dia masuknya nanti ke istihadah. Jadi ketika nanti kalau mubtadi'ah mumayyizah yang mana yang dihukumi adalah nanti darah kuat, maka ketika nanti untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu nanti yang dihukumi sebagai hukum haid itu adalah sehari semalam, yang mana pertama kali itu keluar, karena dia tidak bisa atau hanya bisa mengenali ciri darah yang dia keluarkan dengan satu macam. Dan untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah ini untuk bulan yang pertama dia dianjurkan itu mandinya harus menanti 15 hari terlebih dahulu. Semisal sebelum 15 hari dia sudah mandi itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Tujuan dari menanti 15 hari ini tujuannya yaitu kemungkinan atau masih ada kemungkinan nanti darah akan keluar sebelum 15 hari. Misal 14 hari lebih dari 3 sholatan atau pas 15 harinya atau mungkin 14 hari pas gitu. Jika ini nanti sudah berhenti sebelum 15 hari lebih, maka semua darah yang dia keluarkan dari mulai awal sampai hari ke-15 ini nanti semua dihukumi haid. Ini tujuan dari penantian. Jika ini tetap lanjut, maka setelah 15 hari ini, di saat setelah genap 15 hari 15 malam, dia wajib mandi, kemudian melaksanakan sholat seperti halnya orang-orang suci yang lain. Untuk itu, maka yang dihukumi sebagai haid adalah sehari semalam di awal waktu dia keluar. Untuk tanggal 2 sampai tanggal 15 itu nanti dihitung istihadah. Berarti setelah dia suci atau setelah dia benar-benar berhenti mengeluarkan darah, maka selama 14 hari sholat yang dia tinggalkan itu nanti wajib diqodho. Kemudian jika darah itu nanti tetap berlanjut, ini masih membahas mubtadi'ah ghairu mumayyizah ya. Jadi semisal nanti darah itu tetap berlanjut hingga bulan kedua, maka ini nanti mandinya tidak perlu menunggu sampai hari ke-15, tidak perlu menunggu seperti bulan yang pertama dia mengeluarkan darah. Karena apa? Tadi sudah menjadi adat gitu loh, yang kemarin terjadi itu sudah menjadi adat. Jadi adat di sini kalau dihukum haid yang setahu saya, yang saya pahami itu di beberapa kitab tuh mengatakan bahwa yang bisa dijadikan adat atau acuan itu bukan berarti yang berkali-kali atau beberapa kali itu terjadi. Semisal hal itu sudah terjadi satu kali, itu sudah bisa dijadikan acuan. Jadi semisal darah ini tetap lanjut 1 bulan penuh, lanjut lagi ke bulan selanjutnya, maka ini nanti mandinya tidak perlu menunggu sampai 15 hari. Cukup dia sudah melewati sehari semalam seperti bulan yang pertama sebelumnya itu dia harus mandi. Setelah itu untuk tanggal, pakai tanggal ya biar mudah. Untuk tanggal kedua di bulan kedua sampai seterusnya darah ini berhenti, ini nanti dia dihukumi istihadah. Dia tetap wajib melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Itu untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi kalau mubtadi'ah mumayyizah nanti hukumnya dia darah hitam, darah kuat yang dihukumi haid. Kalau untuk mubtadi'ah ghairu